Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan bagi kita semua. Sehingga karena anugerah dan berkat Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung. Pembacaan firman Tuhan lewat MTPJ Gereja Masehi Injili di Minahasa tanggal 11 sampai tanggal 17 Juni tahun 2023 dengan tema mingguan semua orang Kristen terpanggil memberitakan Injil. Pembacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan terus melindungi dan terus menyatakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, sehat, dan diberkati. Semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan kasih setia Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan serta membaca akan MTPJ. Kiranya Tuhan mau menolong, menuntun dalam pembacaan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur memohon kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Diberi perikop penjala ikan menjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu
yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca MTPJ dari tanggal 11 hingga tanggal 17 Juni tahun 2023 yang diberi tema bulanan Gereja Sehat Mengabarkan. Tema mingguan, semua orang Kristen terpanggil memberitakan. Bacaan ini dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Alasan tema, Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Dia menempatkan manusia di dunia ini untuk hidup melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan talenta masing-masing yang dikaruniakan. Kita tahu bahwa belum semua manusia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Adalah amanat agung Yesus Kristus. Setiap pengikut Yesus Kristus memiliki tugas memberitakan Injil. Akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, antara lain bagaimana menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung mengabaikan Tuhan Allah. Apapun bentuk tantangan dan pergumulan yang dihadapi, tugas mengabarkan Injil terus dilaksanakan. Karena gereja yang sehat adalah gereja yang mengabarkan Injil, dan untuk itu perenungan firman minggu ini akan dituntun oleh tema semua orang Kristen terpanggil memberitakan. Pembahasan teks Alkitab, perikop sebelum dan sesudah Lukas ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 mengisahkan tentang Yesus yang menyebutkan banyak orang yang memilih para murid. Diceritakan bahwa pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret
atau Danau Galilea yang terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Danau ini panjangnya sekitar 23 km dan lebarnya sekitar 10 km. Orang Romawi menyebutnya Danau Tiberias. Ketika Yesus berada di tempat itu, banyak orang yang mengikutinya berkerumun untuk mendengarkan pengajaran. Walaupun di tepi danau tidak menjadi masalah bagi Yesus untuk mengajar. Mengapa banyak orang berkumpul? Karena banyak orang tertakjub oleh pengajaran dan mujizat. Perkataannya penuh kuasa, menghardik orang kerasukan setan, dan menyembuhkan demam ibu mertua Simon. Berbagai penyakit disembuhkan dan ia mengusir setan-setan. Mereka berkerumun ingin mendengarnya karena yakin oleh bukti dan kuasa ilahi yang dia lakukan. Di saat Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, banyak orang berdesak-desakan sehingga Yesus berpindah tempat dan naik ke perahu. Yesus memperhatikan dua perahu di tepi danau. Para nelayan yang telah turun dari perahu sedang membasuh jalan. Ia naik dan menyuruh Simon agar menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Dari atas perahu Yesus mengajar orang banyak. Selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa." Meski ragu, tetapi karena sangat menghormati gurunya, Simon menuruti perintah itu. Sebelum mujizat penangkapan ikan terjadi, Simon menyebut Yesus dengan sebutan guru. Atau atasan dari Simon yang dibantu teman-temannya menangkap sejumlah besar ikan yang karena banyaknya sehingga jalannya mulai koyak. Oleh karena itu, Simon memberi isyarat kepada teman-temannya yang ada di perahu lain untuk datang membantu. Mereka bekerja sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga perahu itu hampir tenggelam. Simon meyakini bahwa ikan tersebut adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Keyakinan Simon diikuti dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sambil tersungkur di hadapan Yesus, ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Simon memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Kata bahasa Yunani Kurios adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Yehova. Perubahan sebutan kata guru menjadi Tuhan menunjukkan bahwa mujizat yang dilakukan Yesus menyadarkan Simon Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kesadaran Simon Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan,
secara otomatis diikuti dengan kesadaran akan kekudusan Yesus. Simon, Yakobus, dan Yohanes takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Pernyataan "jangan takut" adalah pengajaran Yesus agar mereka tidak rendah diri karena dosa maupun status mereka sebagai nelayan dari Galilea. Pada akhirnya mereka meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan dan mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia artinya mengajar agar orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup untuk kerajaan. Makna dan implikasi firman. Yesus berbaur dengan orang banyak yang berkumpul ketika memberi pengajaran atau memberitakan firman. Tujuan memberitakan firman Tuhan agar banyak orang menerima Injil Kerajaan Allah, percaya dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memberitakan Injil di berbagai tempat. Baginya, sarana bukan menjadi penghalang dalam mengajarkan firman. Cara dan sarana memberitakan atau pemberitaan Injil memang penting. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Tetapi harus disesuaikan keadaan dan konteks. Cara dan tempat Yesus mengajar dapat menjadi teladan bagi kita agar pemberitaan Injil dapat membawa banyak orang menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat Yesus mengubahkan kehidupan Simon Petrus sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka yang ragu kini menjadi percaya seperti pengakuan Simon Petrus yang berkata, "Tuhan, aku ini seorang pendosa." Ia meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan menjadi pengikutnya. Orang percaya dipanggil, dikuduskan, dan diberikan anugerah selamat hidup kekal harus menyaksikan Injil atau kabar baik. Kabar keselamatan bagi semua orang yang belum percaya kepadanya. Tugas pelayanan pemberitaan Injil adalah sesuatu yang harus disyukuri karena Tuhan sendiri yang memanggil, memilih, dan menetapkan kita untuk menjadi penjala manusia. Di tanggal 12 Juni tahun 2023 adalah perayaan hari ulang tahun ke-192 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Indonesia. Tuhan telah mengutus penginjil atau misionari memberitakan Injil bagi orang Minahasa. Hasil pemberitaan Injil ini telah berbuah dan menghasilkan, dan itu terbukti banyak orang yang percaya pada itu. Demikian pembacaan penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga.
Di saat ini kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu. Karena Tuhan telah menuntun menyertai dalam pemberitaan penyampaian firman Tuhan melalui firman yang kami baca di sana. Terima kasih Allah Bapa di surga. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang hidup. Amin.